Oke guys, jadi di video kali ini gua mau bikin video mengenai bagaimana cara membersihkan grinder Guerrero GR02 ini. Nah, jadi di sini nanti gua akan close up, gua kasih lihat gimana cara bongkarnya. Ya, tapi untuk bongkar burnya gua rasa gua tidak akan praktekkan dulu di video ini gitu ya, karena melihat gua takutnya itu nanti teman-teman itu salah ya pada saat pasangnya lagi, takutnya teman-teman salah nanti efeknya ke grinder ini gitu ya. Nah, setelah itu gue akan lanjut ke tips and trick beberapa pemakaian yang harus teman-teman perhatikan lah. Oke, lanjut. Oke guys ya, ini sekarang gue mau kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara membongkarnya ya. Pertama di sini gue akan lepas dulu yang karet ini ya. Kalau teman-teman mau pakai ini pada saat bersihin ya memang harus dilepas dulu, itu yang pertama. Oke, terus yang kedua pastikan ya kabel ini sudah dicabut ya, jadi sudah tidak terpasang. Oke, nah lalu langkah berikutnya teman-teman di sini siapkan aja ya kuas yang udah dikasih, ini teman-teman siapin buat nanti bersih-bersihin ya. Nah selanjutnya di sini teman-teman lihat ya, nah ini kan di bagian sini ada kayak ring. Nah, ringnya ini dicabut dulu aja nih. Ya, ring yang seperti ini dicabut. Lalu, ya, untuk bagian ini ya, yang kolarnya ini nih ya, yang buat atur grind size, ini teman-teman puter berlawanan dengan arah jarum jam sampai nanti dia terbuka. Nah, ini bisa dicabut. Nah, ini teman-teman bersihkan aja nih ya, atau di bagian dalam sini nih, kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini biasanya akan ada banyak bubuk-bubuk kopi nih. Ya, ini bersihkan aja. Oke, ya ini gue bersihin lah ya dikit-dikit. Nah, ini teman-teman ya, bersihkannya teman-teman jangan dicuci. Ya, jangan kena air sedikit pun. Oke, kalau memang mau dilap ya, boleh. Ya, teman-teman lap aja pakai tisu yang kering buat make sure semuanya tidak ada sisa bubuk kopi. Nah, di bagian sini nih ya, tuh, ini kan juga ada drat nih, tuh teman-teman lihat ya, tuh kotor kan. Nah, ini teman-teman bersihkan juga nih yang bagian dratnya seperti ini, bersihin pakai tisu dulu aja. Oke, nah setelah itu teman-teman cek ada bubuk-bubuk kopi atau enggak ya. Kalau sudah, oke, ini kita kesampingkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini ya. Ini teman-teman perhatikan ya, ingetin posisinya seperti ini ya, jangan sampai salah ya. Nah, ini teman-teman angkat perlahan, angkat. Nah, ini bagian pertama ini adalah bearingnya, teman-teman lihat ya. Di bagian bearing di sini nih banyak bubuk kopi ya, ini bersihkan teman-teman ya, ini bersihkan ya. Nah, kalau gua biasanya tetap gua lap dulu, pasti dia akan ada pelumas bawaannya lah ya sedikit. Nah, kalau teman-teman mau pakai pelumas boleh, tapi pastikan teman-teman itu pakai yang food grade. Oke, terus teman-teman coba puter. Nah, ini halus teman-teman ya, terus ini bersihkan aja. Oke, kalau sudah bersih, nah ini teman-teman mau pasang seperti ini atau begini sama ya. Oke, kita kesampingin lagi ya. Nah, terus sekarang kita angkat bagian burnya. Kalau gua angkatnya biasanya ini gue pegang gini. Oke, nah sip, ingetin ya posisinya segitiga begini, jadi yang paling bawah ini menghadap ke teman-teman nih. Oke, setelah itu ini teman-teman lihat tuh ya, tuh di bagian sini banyak sisa bubuk kopi. Ini gue bikinnya untuk manual brew nih ya, jadi kalau untuk espresso pasti akan lebih banyak nih bubuk kopi yang benar-benar halus nempel di sini. Nah, ini teman-teman bersihkan, ini gue bersihin dulu ya. Lagi-lagi ini bersihinnya jangan teman-teman cuci atau jangan teman-teman lap pakai kain basah. Oke, walaupun ini bahannya titanium terus kombinasi dengan stainless ya, tetap aja ya, ini jangan dicuci dengan alasan apapun. Semua grinder ya, mau grinder yang puluhan juta, ratusan juta, itu tetap aja nggak boleh dicuci. Oke, lalu ini dilap aja. Make sure benar-benar nggak ada sisa bubuk kopi. Oke, anggaplah ya sudah bersih. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau ganti ya, ini nanti baut ini dibuka nih pakai kunci L yang sudah dikasih nih, dibuka pakai ini
Oke, tapi ini gue nggak mau bongkar, gue bener-bener cuma bersihin seperti ini aja. Lalu teman-teman kalau perhatikan ya, nih di sini ada pair kan 1, 2, 3, 4. Nah ini teman-teman kalau misalkan nanti grindernya itu teman-teman sudah pakai lama, terus diputernya itu kayak udah bener-bener ngelos banget, ya teman-teman di sini sudah disediakan nih ya, nih pairnya di sini ada 4, makanya ini jangan sampai hilang teman-teman. Oke. Nah, terus bagian dalamnya ya ini teman-teman juga bersihkan aja nih. Tuh, ini kalau misalkan teman-teman bersihin dari atas ini ya, nih dia kotorannya akan turun ke bawah. Tuh, ya dia akan keluar nih kotorannya ke sini. Oke, anggaplah ini semuanya sudah bersih. Oke. Sekarang kita masuk ke pasangnya lagi ya. Ini teman-teman perhatikan seperti ini. Ya. Segitiga terbalik ya, bentuknya segitiga terbalik, ini mengarah ke bawah seperti ini. Tuh, ya. Jadi di sini teman-teman lihat ya, ada lubang satu, ini lurus nih sama lubang yang di bawah, tapi lubangnya yang sebelah kiri ya. Oke. Setelah itu jangan lupa ininya, bearingnya dipasang. Oke, pastikan teman-teman boleh bantu tekan-tekan, ini kelihatannya sudah enak masuknya, tidak ada yang nahan. Sekarang kita masuk ke pemasangan kolar. Nah ini teman-teman harus pelan-pelan ya. Jadi teman-teman ini kan kalau mau kencengin searah dengan jarum jam. Nah ini ketika baru pertama masuk jangan langsung diputar ke arah kanan, putar ke arah kiri dulu ya, berlawanan dengan arah jarum jam dulu sampai teman-teman dengar bunyi klek. Putar dulu pelan-pelan. Nah udah seperti itu artinya dratnya sudah masuk. Nah kalau selama baru diputar itu berasanya keras, jangan dipaksa teman-teman ya. Teman-teman buka lagi, dicek dratnya. Nah kalau sudah seperti ini ya udah, ini putar terus saja sampai dia mentok. Nah mentok itu istilahnya adalah dia itu posisi burnya sudah 0 ya. Ini udah balik ke posisi awal. Ya udah, setelah itu teman-teman masukin ringnya nih ya, yang ada kayak gambar tanda panah gini. Ini posisinya ada di bawah seperti ini. Udah beres gitu teman-teman ya. Nah terus kalau teman-teman di sini nih di bagian ininya nih kayak ada bubuk kopi ya, ini boleh teman-teman pakai kuas saja, atau teman-teman semprot-semprot pakai yang dust blower gitu, atau ada vacuum cleaner juga lebih gampang bersihinnya. Oke, sekarang gue lanjut ke tapak atas untuk masuk ke kesimpulan dan tips and trick. Lanjut. Oke teman-teman, gimana tadi setelah lihat ya? Cara bongkarnya seperti apa? Mudah bukan? Ya, sesimpel itu aja teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kalau memang belum familiar gitu ya dengan gimana mekanisme dari grinder ya, atau belum terbiasa ngoprek-ngoprek gitu ya, menurut gue teman-teman cukup melakukan hal yang tadi aja ya. Teman-teman nggak usah sampai bongkar bernya. Oke, tapi kalau teman-teman di sini yang sudah familiar, silahkan boleh ya. Nah di sini gue mau jelaskan ada beberapa tips teman-teman ya. Yang pertama, di sini dia RPM-nya memang tidak terlalu tinggi, rendah, dan itu gue sangat menyukainya. Oke, di gilingan yang halus untuk espresso pun itu dia tidak ada kenaikan suhu bubuk kopi yang signifikan, kecuali teman-teman di sini pakai yang bener-bener dark roast banget ya. Nah itu kalau misalkan dihalusin itu pasti akan bener halus banget, dan itu untuk Turkish itu sudah pasti akan ada kenaikan suhu ya. Nah yang berikutnya di sini teman-teman, karena dia RPM-nya rendah dan dinamonya walaupun dia sudah dari stainless teman-teman ya, di sini terlihat dinamonya itu tidak mungkin ukurannya terlalu besar, karena kalau kita lihat ukuran grindernya pun tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pakai kopi yang mungkin Nordic style gitu ya, atau yang benar-benar light roast banget, yang keras banget ya, teman-teman itu jangan langsung masukin semuanya ya. Jadi teman-teman harus masukkannya itu bertahap. Tapi sebelum teman-teman masukkan, pastikan ya grinder ini dinyalakan dulu. Jadi kondisi dia nyala, baru teman-teman masukin beansnya gitu ya. Gue tidak menyarankan teman-teman itu langsung masukin semuanya ya. Ini khususnya yang light roast ya, masukin semuanya terus baru dinyalain. Nanti itu takutnya menurut gue as dari dinamonya itu yang menghubungkan ke ber itu lama-lama nanti bisa
kalah lah atau aus ya. Tapi kalau misalnya medium light atau light roast yang biasa itu menurut gue aman-aman aja, karena ini sudah gue coba juga ya. Selama ini gue mungkin udah pakai hampir 1 bulan lebih lah ya, gue giling yang light roast itu benar-benar aman, tidak ada masalah ya. Nah terus yang perlu teman-teman perhatikan lagi ya, ketika teman-teman mau bongkar ya, ini kalau teman-teman bingung ya ngelihat video gue masih bingung, atau teman-teman lebih bisa dapat panduan dari ngebaca, ini tonton baca aja nih. Ini sudah sangat jelas ya, di sini sudah sangat jelas langkah-langkahnya nih ya. Jadi ini benar-benar penting banget. Lalu selanjutnya ini semua part-part yang ada di goodie bag kecil ini ya, teman-teman jangan hilangkan ya, karena gue yakin ini suatu saat teman-teman akan butuh ya, terutama pernya. Nah ini pernya ya, kalau misalkan teman-teman mungkin masih mau tetap pakai yang lama ya, kalau misalkan dirasa teman-teman bandingkan ya dengan yang baru nih, yang belum dipakai sama yang udah dipakai itu kelihatannya ukuran tingginya beda. Yang lama ini bisa teman-teman tarik-tarik pelan aja sampai ukurannya itu sama semua, baru teman-teman pasang lagi ya. Nah di sini teman-teman ketika mau tarik itu jangan terlalu kencang, nanti takutnya daya pegasnya hilang gitu ya. Nah terus selanjutnya tips ini mengenai kalau teman-teman pakainya itu khusus untuk espresso ya. Di sini teman-teman kalau misalnya sudah sering terus bikin buat espresso ya, sudah pasti di bagian dalam itu teman-teman tadi sudah lihat ya, itu akan banyak bubuk kopi yang halus itu yang nempel. Nah itu teman-teman bersihkannya menurut gua intensitasnya boleh lebih cepet lah ya. Katakan kalau misalkan cuma buat manual brew 1 hari mungkin 2 kali ya, teman-teman mungkin bisa bersihinnya dibongkar ya, itu mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, menurut gue itu masih fine-fine aja ya. Tapi kalau buat espresso misalkan dalam 1 hari ini teman-teman bikin sampai 3 kali 4 kali, saran dari gua itu seminggu sekali aja ya. Apalagi teman-teman di sini pakai beansnya itu yang dark roast ya, itu benar-benar gue sarankan lebih baik teman-teman bersihkannya itu intensitasnya lebih cepet lah ya. Nah gitu teman-teman. Nah terus gue nggak pernah bosan untuk mengingatkan teman-teman ya, ketika mau bersihin grinder ini tolong dicabut dari adapternya ya, karena terkadang nih kalau misalnya teman-teman habis colokin adapternya, terus ini masih kecolok ke grinder, adapternya ini masih nyimpen daya teman-teman ya, masih nyimpen daya. Jadi itu takutnya nanti kalau teman-teman cuma cabut dari stop kontak aja, ininya nggak dilepas, nanti takutnya ya kalau misalnya kepencet atau apa tuh burnya muter ya. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus memperhatikan keamanan dulu ya. Nah mungkin buat teman-teman di sini ada yang masih mau ditanyakan, ada yang masih bingung segala macam mengenai grinder Guerrero GR02 ini ya, silahkan tulis di kolom komentar aja. Nah buat teman-teman yang sudah pakai terus mau sharing ya, mungkin ada tips, trik atau pendapatnya gitu ya, boleh tulis di kolom komentar juga biar kita bisa saling belajar. Nah nanti kalau teman-teman mau beli grinder ini atau alat kopi rekomendasi dari gue yang lainnya, langsung cek link di deskripsi aja, atau teman-teman langsung cek aja di bagian sini seharusnya ada nih ya, ini ada list barang-barang yang gue rekomend. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.